Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru balik di jamaah yang masih ada di luar supaya masuk mengambil tempat. Waktu salat Jumat sudah masuk. Sebelum kita memasuki salat Jumat dan terlebih dahulu mengenai masalah sunnah kita. Alhamdulillah, sedangkan niat tamak niat luar yaitu atau perintah perintah pasir turun tanah selama Pak Roli sebanyak 600.000 rupiah. Sekali lagi jumlah 600.000 rupiah. Jadi saldo yang kita kumpul ada luar yaitu sebanyak 5.199.000 rupiah. Alhamdulillah kita akan diberi barang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala dan setiap sedekah akan dana mengalir. Mudah-mudahan kita bisa melunasi lokasi kita belajar di samping masjid ini untuk beberapa masjid. Kaum muslimin sudah jamaah Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah
coba di hasil lokasi kita. Nah, alhamdulillah kalau masih ada sisanya kita akan melaksanakan pembangunan masjid beberapa bulan ini. Kaum muslimin sidang jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada hari ini yang bertindak sebagai adik ada anggota dari pesantren Habib Abdul Bari, Sultan Abdul Bari, dan atas nama Muhammad Ibrahim Asrar dan bertugas sebagai pengisi salah satu jamaah program pembangunan. Dan baiklah kita sama-sama mengingatkan anak kita Muhammad Ibrahim Asrar kepada anak kita kami bersama dengan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an hayya 'alas salat
حي على الصلاة حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد يا جماعة رحمكم الله kita sudah sering mendengarkan berkah Allah. Kita sering saling mendoakan agar diberkahi hidupnya, keluarganya, hartanya, anaknya, umurnya dan seterusnya. Mereka menjadi sesuatu yang agung dirinya sehingga menjadi salah satu doa yang sering diucapkan oleh setiap muslim satu sama lain. Lantas, apa sebenarnya yang dimaksud dengan barokah? Menurut Imam Nawawi, barokah adalah menetapnya kebaikan ilahi pada sesuatu. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 96 yang artinya kalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka dari langit dan bumi. Tetapi mereka menyusahkan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Dinamakan demikian menetapnya kebaikan di dalamnya dan menetapnya ayat itu lagi. Sedangkan kata mubarak yang diberkahi adalah apa yang di dalamnya terdapat kebaikan tersebut. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, al-barakah berarti tumbuh dan bertambah. Sedangkan at-tabrik artinya mendoakan keberkahan. Dikatakan barakallahu, barakah fi, barakah alaihi dan barakah lahu. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Quran Surah An-Nahl ayat 8 yang artinya bahwa telah diberkati orang-orang yang berada di atas itu. Dan di Quran Surah As-Sabat ayat 113 yang artinya kami limpahkan keberkatan atasnya dan atas Ishak. Dalam hadis disebutkan Allah
dalam apa saja yang engkau anugerahkan kepadaku. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sedangkan di dalam hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dia berkata kepada Sa'ad bin Abi radhiyallahu anhu, barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkahi untukmu pada keluargamu dan hartamu. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan maksud al-mubarak yang diberkahi adalah yang telah diberkahi oleh Allah, sebagaimana Al-Masih Isa alaihi salam berkata di dalam surah Al-Maryam ayat 31, dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saya berada. Dan Allah juga mubarak. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 92, "Hadza kitabun anzalnahu mubarak." Dan ini Al-Quran adalah kitab yang telah kami turunkan yang diberkahi. Betul, Al-Quran yang berhak untuk disebut sebagai mubarak dibanding segala sesuatu yang lain karena banyaknya kebaikan dan manfaat yang ada di dalamnya dan banyak sisi keberkahan di dalamnya. Allah Ta'ala disebut dengan tabarak dan tidak disebut dengan mubarak. Ya Jumat, rahimahullah. Perlu diketahui bahwa barakah itu milik Allah Ta'ala, statusnya sebagaimana rezeki dan hidayah yang semacam itu. Allah memberikannya kepada siapa yang Allah kehendaki dan mencabutnya rezeki dan mencabutnya dari siapa saja yang Allah kehendaki. Semua itu sesuai dengan hikmahnya dan pengaturannya. Oleh karenanya, jangan pernah meminta barakah kecuali kepada Allah Ta'ala semata. Hal ini sebagaimana ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Hud ayat 48 yang artinya, "Hai Nuh, turunlah dengan selamat dan sejahtera dan penuh keberkatan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu." Dan dalam ayat Bukhari nomor 3579, Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barakatu minallah," dan barakah itu dari Allah. Dalam hadis ini terdapat isyarat bahwa pengadaan barakah itu berasal dari Allah Ta'ala semata. Ini tidak menghalangi untuk mengambil sebab-sebab yang bisa dipakai sebagai sarana untuk mendapat barakah serta menjauhkan dari sebab-sebab yang bisa menghilangkan barakah. Sebagaimana rezeki dari Allah Ta'ala semata, namun setiap hamba dituntut untuk mengambil sebab-sebab yang bisa dipakai sebagai sarana untuk mendapatkan rezeki. Kemudian hal lain yang perlu diketahui adalah hal-hal apa saja yang diberkahi di dunia ini. Keberkahan itu terjadi pada apa saja berdasarkan nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah. Ada banyak hal yang diberkahi oleh Allah, yaitu yang pertama adalah waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberkahi sebagian waktu dan menjadikannya sebagai waktu yang diberkahi seperti Lailatul Qadar. Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Dukhan ayat 3 yang artinya, sesungguhnya kami menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kami yang memberi peringatan. Yang kedua yaitu manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi sebagian manusia sehingga menjadikannya sebagai para nabi dan rasul yang diberkahi. Allah Ta'ala berfirman tentang Nabi Nuh di dalam Quran surah Hud ayat 58 yang artinya, "Hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkatan dari kami atasmu dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu." Imam Al-Baidawi menjelaskan, "Wabarakatin alaih," dan penuh keberkatan dari kami atasmu. Yang dimaksud dengan berkah di sini adalah Allah Ta'ala menjadikan keturunannya terus tetap ada hingga hari kiamat. Sedangkan yang dimaksud dengan ma'ala umamin mimman ma'id dan atas umat-umat yang mukmin dari orang-orang yang bersamamu adalah atas keturunan umat-umat dari orang-orang yang bersamamu di kapal, yaitu pada generasi yang datang setelahmu dari keturunan orang yang bersamamu dari anakmu dan dari itu orang-orang yang beriman. Imam Muhammad bin Ka'ab Al-Qurtubi berkata, masuk ke dalam kategori ini adalah setiap mukmin hingga terjadinya hari kiamat. Perlu diketahui bahwa setiap mukmin itu pada dirinya ada barakah sesuai dengan kadar
Hanya saja bila orang itu dari kalangan para nabi dan rasul, maka mereka bersurat setia. Dalam arti jasad dan tubuh mereka memang diberkahi dan dibolehkan mencari berkat darinya. Misalnya dengan menyentuh atau mengambil kalimatnya atau dengan sebagian rambutnya. Barokah zat atau fisik ini hanya untuk para nabi dan rasul, sedangkan untuk selain mereka tidak ada barokah yang terkait dengan jasadnya, meskipun dia adalah orang yang terbaik setelah Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Belum karena terdapat sebuah riwayat pun yang sahih yang menegaskan bahwa para sahabat dahulu mengambil berkat dari bagian tubuh Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu, sebagaimana mereka bertabaruk kepada fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini karena barakahnya Abu Bakar dan Umar adalah barakah amal, bukan barakah zat, sebagaimana barakah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara keponakan itu ada yang memiliki barakah seperti barakah seorang muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa pada setiap muslim ada barakah. Barakah ini disandarkan kepada setiap muslim, yaitu barakah amal. Barakah ini kembalinya kepada iman, ilmu, dakwah dan amal. Barakah ini tidak berpindah dari satu orang ke orang lain. Berdasarkan hal ini, maka makna tabarruk mencari berkah dengan orang-orang salih adalah dengan meneladani kesalihan mereka, mengambil ilmunya dan mencari faedah dari ilmunya. Tidak diperbolehkan untuk mencari berkah dengan mereka, melalui mereka atau mengambil keringat mereka dan seterusnya. Yang ketiga adalah pohon. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 5 yang artinya dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun. Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar mengatakan terdapat pendapat mengatakan sisi dari keberkahan pohon ini adalah buahnya dapat dipakai sebagai lauk, minyak, makanan kulit dan bahan bakar, dan tidak ada satu bagian pohon pun yang tidak memiliki manfaat. Yang keempat yaitu dunia. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al ayat 9, dan kami mengertinya dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang ditanam. Air hujan itu diberkahi karena pada air hujan itu, karena terdapat kehidupan segala sesuatu. Yang kelima perkataan. Allah menyediakan sebagian perkataan sebagai perkataan yang diberkahi. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Nur ayat 61 yang artinya, maka apabila kau masuki suatu rumah dari rumah-rumah ini, hendaklah kamu memberi salam kepada penghuninya, yang berarti memberi salam kepada dirimu sendiri. Salam yang ditetapkan dari sisi Allah yang diberkati bagi Allah. Dan firman Allah Ta'ala memiliki barakah yang sangat agung. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 155, dan Al-Quran itu adalah kitab yang kami turunkan yang diberkati. Maksudnya adalah karena banyaknya faedah dan banyaknya meluas atau banyak kebaikannya dan manfaatnya bersifat tetap. Jemaah Jumat rahimahullah. Sebagaimana caranya agar kita menjadi orang-orang yang diberkahi. Nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah telah menunjukkan kepada kita sebab-sebab agar kita mendapatkan barakah dari Allah Ta'ala. Menurut Syekh Yahya bin Musa Az-Zahrani, di antara sebab untuk mendapatkan barakah adalah yang pertama, takwa kepada Allah Ta'ala. Bertakwa kepada Allah Ta'ala merupakan jalan pembuka keberkahan. Hal ini sebagaimana di dalam firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-A'raf ayat 96 yang artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Yang kedua, membaca Al-Quran Al-Karim. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Sad ayat 29 yang artinya, ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah
Yang ketiga, jujur dalam jual beli. Hal ini sebagaimana dalam hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar, pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli selama kiranya belum berpisah. Apabila kiranya jujur dan menjelaskan, maka kiranya diberkahi dalam jual belinya. Namun bila kiranya menyembunyikan dan berdusta, maka akan dihapus diberkahi jual beli kiranya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang keempat yaitu berdoa. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Qus radhiyallahu anhu yang menerangkan tentang permintaan ayahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mendoakan keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan doa, "Ya Allah, berkahilah rezeki yang Engkau berikan kepada mereka dan ampunilah mereka serta rahmatilah mereka." Hadis riwayat Muslim. Yang kelima yaitu birrul walidain dan silaturahim. Birrul walidain dan silaturahim termasuk sebab diperolehnya barokah, baik barokah umur, harta, waktu anak-anak dan seterusnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang suka diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menjaga silaturahim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ini hanya sebagian saja dari sejumlah hal yang perlu dilakukan agar seorang muslim bisa mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Jemaah rahimahullah. Demikian tadi 5 sebab mengapa mencari barokah dalam hidup ini adalah sesuatu yang penting untuk dilakukan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kebenaran dalam buku ini, maka itu karena rahmat Allah semata. Namun bila ada kesalahan dalam kekeliruan, maka itu dari kami dan dari setan. Allah dan Rasulnya berlepas diri darinya. Semoga Allah mengampuni semua kesalahan kami. Marilah kita akhiri buku ini dan berdoa kepada Allah Taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي بالإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum